Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Sore, Bu. Nah, semua. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Hari ini hari semua? Ya, Bu. Alhamdulillah. Oke. Masuk pada materi ya. Materi kita hari ini yaitu, bisa dilihat materinya? Materi kita hari ini yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah adik-adik tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita belajar tentang padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah terutama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera. Bisa didengar suaranya adik-adik? Bisa, Bu. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Bibitnya siap dipindahkan, ditanam ke sawah. Biji padi atau benih tadi akan berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan buah menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 1 hingga 30 hari setelah panen. Padi gabah dengan lesung akan digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna kuning, kemerahan, ungu, dan bahkan hitam yang disebut beras. Oke, adik-adik, di situ ada beberapa pertanyaan. Apa isi bacaan di atas tadi? Bacaan isi di atas adalah tahap pertumbuhan tanaman padi. Yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi padi sebagai makanan pokok, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Beberapa lama proses tanaman padi tersebut, tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 100 sampai 110 hari hingga 130 hari. Apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi.
Oke, adik-adik tadi kita sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Oke, nanti adik-adik bisa isi diagram di bawah ini. Berdasarkan bacaan di atas tadi yang telah saya bacakan. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Pertama-tama direndam 1 malam di dalam air. Pertama-tama biji padi direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Kemudian biji yang direndam akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Kemudian tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Kemudian berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Ada 6. Yang pertama yaitu menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh atau tidak akan dipanen. Keempat yaitu saluran air dijaga agar tetap mengalir. Kelima yaitu penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Yang keenam yaitu penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu masyarakat Indonesia. Kemudian ayo adik-adik amati 3 gambar yang ada di situ. Lalu nanti tugasnya bertuliskan 5 pertanyaan. Nanti dikumpul minggu depan. Ya adik-adik. Baik, Bu. Oke. Langsung masuk materi lagi ya. Dari lokasi ketinggian. Perbedaan pertama dari daratan tinggi. Daratan tinggi dan juga dataran rendah. Bisa kita lihat dari lokasi dan juga ketinggian dari kedua daratan tersebut. Daratan rendah secara teoritis merupakan suatu dataran yang berlokasi dengan ketinggian di bawah 200 di atas permukaan laut, sedangkan daratan tinggi merupakan dataran yang memiliki ketinggian di atas 200 meter di bawah permukaan laut, di atas permukaan laut. Kemudian kedua, dari lokasi dan lingkungan sekitar, dataran rendah kebanyakan merupakan daerah yang berdekatan lokasinya dengan pantai, serta hilir sungai sehingga dapat mudah menjadi penyebab banjir. Sedangkan dataran tinggi merupakan dataran yang lokasi sekitarnya mirip seperti pegunungan dan juga perbukitan. Oke, kemudian ketiga, dari sisi ekonomi dan sosial. Ekonomi pada dataran rendah lebih menjanjikan ketimbang dataran tinggi, terutama faktor pembangunan ekonomi yang menyangkut kegiatan industri, perkantoran, dan juga bisnis komersil. Lokasi dataran rendah yang kontur tanahnya
datar dan rata, membuat pembangunan gedung dan juga industri menjadi mudah untuk dilakukan pada dataran rendah yang akan memberikan ruang publik untuk kehidupan masyarakat sekitar. Empat, dari sisi iklim dan cuaca, dataran rendah merupakan lokasi yang cenderung panas, kering, dan juga memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Dataran tinggi merupakan lokasi yang memiliki kelembapan udara dan juga kelembapan tanah yang tinggi. Suhu udara yang cenderung sejuk namun memiliki curah hujan yang relatif rendah. Meskipun demikian, lokasi dataran tinggi merupakan lokasi yang pas untuk lahan pertanian dan juga perkebunan karena memiliki kualitas unsur hara di dalam tanah yang baik. Yang kelima yaitu dari segi potensi peristiwa lokasi dengan wilayah yang memiliki dataran rendah biasanya memiliki potensi peristiwa yang berhubungan dengan lokasi pantai yang akan rentan dengan erosi tanah. Selain itu, biasanya pada dataran rendah ada juga banyak dibangun lokasi wisata khusus seperti lokasi wisata tanaman bermain, tugu, dan juga berbagai macam taman buatan. Bacalah teks berikut dan isilah tabelnya. Situ ada pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Sedangkan dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, permukaan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Situ ada tabel. Ciri-ciri ada pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Ciri-ciri pantai itu berbatasan langsung dengan laut. Dataran tinggi yaitu ketinggiannya 500 meter. Dataran rendahnya itu ketinggiannya kurang dari 200 meter. Ciri-ciri sumber daya alam di pantai yaitu ikan, rumput laut, dan kerang. Dataran tinggi, tanaman sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan di dataran rendah, hewan ternak, sayuran, dan buah-buahan. Ciri-ciri yaitu manfaat di pantai untuk objek wisata. Dataran tinggi yaitu tempat peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Sedangkan di dataran rendah, pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Yang keempat yaitu mata pencaharian penduduk. Di pantai yaitu nelayan dan petani. Dataran tinggi yaitu petani dan pekebun. Dataran rendah yaitu petani, karyawan, dan buruh. Oke, mungkin itu saja materi hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.